Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfi Rizik Husaini Daulay dengan NIM 1202210001 dari kelas SI 450. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai progress report saya, yaitu pengujian fitur bill payment pada para bank dengan menggunakan teknik decision table testing, dikarenakan pada fitur ini terdapat multiple parameter yang terpisah satu sama lain. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil teman saya di sini dengan menggunakan 8 test case. Saya menguji menggunakan 8 test case yang mana sudah saya buat juga dalam Selenium, dan kita akan mulai dengan test case yang pertama, yaitu personal identity yang mana harusnya menggunakan huruf, tetapi pada test case 1 kita akan input menggunakan angka, dan juga untuk sisanya kita akan membuat untuk conditionsnya terpenuhi. Dan expected output yang diharapkan adalah adanya pesan invalid input for personal identity, yang mana seperti kita ketahui nama, alamat, kota, dan negara diharapkan menggunakan angka, tetapi kali ini kita buat menggunakan harusnya menggunakan huruf, tapi kali ini kita menggunakan angka. Baik, kita akan mulai test case 1. Nah, di sini kita menemukan defect yang mana harusnya expected output-nya adalah transaksi tidak dapat dijalankan, dan juga kita mendapat pesan invalid input for personal identity. Tetapi kita mendapatkan pesan bill payment complete serta kita berhasil melakukan transaksi bill payment, dan hal ini merupakan defect yang mana seperti yang sudah dijelaskan tadi tidak memungkinkan bahwa identitas seseorang itu terdiri dari hanya saja angka. Baik, itu merupakan test case 1. Kita lanjut ke test case 2, yang mana kali ini kondisi yang tidak terpenuhi adalah zip code dan font menggunakan angka. Karena seperti kita ketahui, untuk zip code dan font adalah menggunakan angka, dan juga kita akan dan juga kalau misalnya tidak terpenuhi, expected output-nya adalah invalid input for zip code and font, dan bill payment tidak dapat dijalankan. Di sini sudah ada di test case 2 dengan personal identity-nya sudah menggunakan huruf, tetapi zip code dan font-nya menggunakan huruf, seharusnya menggunakan angka. Baik, kita run untuk test case 2. Baik. Nah, di sini harusnya kita mendapatkan pesan invalid input for zip code and font. Tetapi yang kita temukan adalah bill payment complete, yang mana hal ini juga merupakan defect pada fitur bill payment, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, penyebabnya salah satu takarannya, dan kita akan melanjutkan ke test case 3, yaitu kondisinya account dan verify account harusnya menggunakan angka. Tetapi di sini tidak terpenuhi, dan expected output-nya adalah enter valid account number dan bill payment tidak dapat dijalankan. Baik, di sini test case 3, di sini untuk personal identity-nya sudah menggunakan huruf, zip code dan font-nya sudah menggunakan angka, dan account number-nya kita membuat di sini menggunakan huruf lagi, yaitu tes. Baik, kita akan menjalankan test case 3. Baik. Nah, pada kali ini expected output-nya terpenuhi, yaitu adanya kata pesan please enter a valid number pada account dan verify account, yang mana harusnya pada kolom tersebut diisi menggunakan angka. Hal ini berarti bahwa error handling pada bagian account dan verify account berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya merupakan test case nomor 4, yaitu account dan verify account harusnya terdiri dari 5 digit angka. Karena seperti yang kita ketahui pada akun para bank, account dan verify account terdiri dari 5 angka, 5 digit angka, yang mana pada kali ini expected output ketika hal tersebut tidak terpenuhi adalah kembali adanya pesan enter valid account number. Nah, hal tersebut sudah kita buat dalam test case 4, yaitu kita menggunakan account number angka 55, yaitu 2 digit. Nah, kita akan memulai untuk test case 4. Nah, di sini kita mendapatkan pesan bill payment complete, yang mana merupakan defect karena harusnya di sini muncul pesan seperti yang tadi enter valid account number, tetapi yang kita dapat adalah
bill payment-nya successful, yang mana seharusnya sebuah akun bank pada para bank yaitu memiliki 5 digit angka, tidak 2 digit yang kita gunakan tadi. Baik, selanjutnya merupakan test case 5, yang mana conditions yang harus terpenuhi adalah amount menggunakan angka. Dan kali ini kita menggunakan huruf, yaitu dan kita harusnya expected output-nya adalah enter a valid amount. Dan kita sudah membuatnya dalam test case 5, yaitu di amount. Amount ini kita buat di sini adalah senilai tes. Kita akan jalankan saja. Baik. Nah, kita di sini dapat menemui bahwa expected output-nya terpenuhi untuk test case 5, yaitu please enter valid amount. Di sini kita karena menggunakan tes, kita salah, seharusnya kita menggunakan angka, yang mana kali ini untuk bagian amount, kolom handlingnya dapat berjalan dengan baik ketika kita menggunakan huruf, yang mana seharusnya kita menggunakan angka. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke test case 6, yaitu ketika amount-nya tidak berjumlah positif. Seharusnya ketika kita membayar sebuah tagihan tersebut bernilai positif karena tidak mungkin kita membayar tagihan yang bernilai negatif. Nah, untuk expected output-nya adalah kembali enter a valid amount, dan kita di sini sudah membuatnya dalam test case 6, yaitu ketika kita membuat amount yang kita bayar bernilai negatif. Nah, kita akan menjalankan test case 6. Nah, tetapi yang kita dapat di sini adalah pesan bill payment complete. Hal ini merupakan defect karena kita tidak mungkin untuk membayar tagihan yang bernilai negatif, dan juga di sini bill payment-nya tertulis successful, kita mendapat pesan successful. Seharusnya expected output-nya adalah kita mendapatkan pesan enter valid amount dan bill payment complete tidak terpenuhi. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian amount tidak melebihi jumlah saldo, yaitu test case 7. Seperti yang kita ketahui, untuk akun para bank sendiri memiliki jumlah saldo default 1000 ketika kita membuat satu account. Nah, di sini test case 7, jumlah amount dari uang yang akan kita bayar yaitu tagihannya bernilai $2.000. Nah, seharusnya expected output-nya adalah enter valid amount karena kita tidak mungkin membayar tagihan yang bernilai lebih dari saldo yang kita miliki. Kita akan run untuk test case 7. Nah, di sini juga merupakan defect karena yang kita dapat bukanlah pesan enter valid amount, tetapi bill payment complete. Seperti sudah dijelaskan tadi bahwa tidak mungkin kita membayar tagihan yang bernilai lebih dari saldo yang kita miliki. Baik, dan untuk terakhir yaitu test case 8, ketika semua conditions terpenuhi dengan benar dan kita harusnya mendapat pesan bill payment complete. Baik, kita akan run untuk test case 8. Baik, pada di sini kita sudah mendapat pesan yang sesuai, yaitu bill payment complete dengan amount yang sesuai dan jumlah dan nomor account yang sesuai juga. Nah, tadi merupakan laporan hasil temuan saya berdasarkan 8 test case yang saya buat, dan juga ini merupakan analisa hasil temuan saya sesuai yang tadi sudah saya jelaskan, dan dapat ditemukan bahwa dari 8 test case kita hanya 2 test case yang tidak ditemukan defect. Untuk sisanya kita menemukan defect baik dari segi personal identity atau kemudian kolom zip code and phone, dan juga kolom count and verify account, dan terakhir kolom amount. Baik, terima kasih. Sekian progress report saya dan juga laporan hasil temuan serta analisa hasil temuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.